Kristus. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Gandeng Sugiana, dalam program Infinity Ministry. Saudara, saat ini kita akan bicara tentang kemurnian, yang kita akan belajar bersama-sama dalam 1 Petrus ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikian akan saya bacakan untuk kita ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara, hidup tidak lepas dari masalah, hidup tidak lepas namanya pergumulan, saudara. Tetapi paling tidak, di dalam pergumulan ada ujian, di dalam ujian ada pengharapan, yaitu ada pengharapan di dalam Yesus. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, saudara. Sama seperti dalam kehidupan kita tidak lepas namanya pergumulan atau masalah, saudara. Sama seperti yang saya alami, saudara. Dalam pelayanan tiba-tiba ada pergumulan cukup besar. Saya harus suruh pindah mendadak, saudara. Tetapi walaupun seakan-akan di ujung tanduk, saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan pasti akan terjadi dalam setiap hidup kita, saudara. Dan bicara tentang tujuan dari kemurnian itu, yaitu ayat yang ke-7 akan saya bacakan untuk kita, saudara. Ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya, saudara. Dan kembali lagi saya katakan, ada ujian. Di balik ujian ada pengharapan, saudara, bahwa saudara hidup ini tidak lepas dari masalah. Pada waktu ada tokoh namanya Sadrak, Mesak dan Abednego diuji, dia harus menyembah patung yang didirikan oleh seorang raja, tetapi karena tidak mau, maka singkat cerita dia dimasukkan ke dalam api. Tetapi apa yang terjadi, saudara, bahwa Sadrak, Abednego dia membuktikan ada karya Tuhan yang telah memelihara hidupnya sehingga dia lepas dari api, dan di dalam proses itu, di dalam pengujian itu menjadi berkat baik untuk Ahasweros dan seluruh kerajaan itu, saudara. Dan yang kedua, ayat yang 8 saya bacakan untuk kita. Ayat 8 demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, dikatakan walaupun belum pernah melihat dia, belum melihat Yesus, namun saudara dan saya tetap bersukacita dan bergembira karena pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kita, saudara. Saudara, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, saudara, Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 1 ayat 27, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan dikatakan Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Karena di balik pergumulan, di balik kemurnian ada berkat yang Tuhan sediakan. Karena itu Tuhan merindukan supaya kita setia, supaya kita taat, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Karena kekuatan kita bukan terletak banyaknya harta kita, tetapi hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Karena itu marilah kita melakukan dengan setia seperti apa yang dikatakan Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, atau aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan saudara, Paulus mengatakan itu bukan hanya sekedar dia bicara, hanya sekedar dia ngomong, pandai ngomong, tidak, tetapi dia membuktikan kemurnian imannya. Dia memberi kesaksian yang baik bagi banyak orang, terutama untuk kesaksian untuk Timotius, saudara, anak rohaninya. Maka sebelum dia mati syahid, dia pergi ke Roma, dia sempat pergi ke Yerusalem. Bahkan dia dikatakan di Kisah 20 ayat 24, dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun supaya aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian. Dan Paulus tidak mundur. Memang ada masalah,
yang harus dihadapi. Dia tahu ada pergumulan yang berat kalau dia pergi ke Yerusalem, tetapi dia tidak menghiraukan nyawanya karena ada jiwa-jiwa yang menanti di sana, saudara. Saudara, selama masih hidup, Tuhan masih memberikan PR untuk kita, untuk bisa memberikan kesaksian, supaya kita juga dimurnikan pengikutan kita kepada Tuhan, supaya kita betul-betul dalam pergumulan, dalam permasalahan, kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, itu di Ibrani 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Karena itu setia taatlah, karena Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya.